kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara untuk bagian bab 1 uji kompetensi 3. Nah, untuk uji kompetensi 1 dan 2, adik-adik silakan lihat aja linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Suatu rangkaian memiliki hambatan sebesar 40 ohm dengan kuat arus sebesar 1000 mA. Yang ini berarti R, sementara yang ini adalah I. Nah, karena dia satuannya miliampere, berarti harus kita ubah satuannya ke ampere dengan cara dibagi 1000. Nah, 1000 miliampere dibagi 1000 berarti 1 ampere. Oke, kita lanjut. Jika rangkaian tersebut memiliki energi listrik 500 Joule, nah ini berarti W. Waktu yang dibutuhkan energi listrik untuk mengalir adalah, berarti yang ditanya adalah berapa waktunya atau berapa T. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita menggunakan persamaan W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Karena T yang mau dicari persamaannya menjadi T sama dengan W dibagi dengan I kuadrat dikali R. Langsung aja masukin W-nya 500 Joule, I-nya 1 ampere, dan R-nya 40 ohm. Nah, ini tinggal kamu bagi aja ya, 500 dibagi 40 berarti 12,5 sekon. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 2. Teko pemanas air dengan daya listrik 280 watt digunakan untuk memanaskan air 2,1 liter. Nah, ini kan dia untuk besaran volume ya adik-adik. Nah, kalau besaran volume itu satuan yang digunakan adalah meter kubik, sehingga 2,1 liter itu sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke, kita hapus dulu. Dari suhu 28 menjadi 98 ya. Yang ini berarti T1, yang ini T2. Kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini C kecil diubah ya, jadinya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Udah itu massa jenis air, berarti ini rho ya. Oke. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air berapa? Berarti yang ditanyain berapa T-nya. Oke, langsung aja. Nah, di sini step yang pertama adalah kita hitung dulu berapa massanya. Di sini kita menggunakan persamaan M sama dengan rho dikali V. Rho-nya 1000, masukin ke sini. Udah itu V-nya adalah 2,1 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian tinggal kamu kaliin aja ya. Nah, di sini kan dia 10 pangkat 3, 1000 kan 10 pangkat 3 tuh. Nah, ini kan 10 pangkat minus 3, berarti kan 10 pangkat 3 ditambah atau dikali ya, 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 3 itu kan sama aja dengan 10 pangkat 0. Nah, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 dikaliin 2,1 berarti 2,1. Makanya jawabannya 2,1 kilogram. Selanjutnya kita bakalan ngitung, mana sini? Oke, bakalan ngitung berapa T-nya. Nah, di sini kenapa bisa W sama dengan Q? Karena banyaknya energi listrik. W ini kan energi listrik ya adik-adik. Banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk memanaskan teko ya. Itu adalah sebanding dengan kalor atau panas yang dihasilkan oleh si tekonya kayak gitu. Makanya kita buat W-nya sama dengan Q. Nah, W itu dirumuskan dengan P dikali T, sementara Q adalah MC delta T. Kemudian kita ubah aja ya persamaannya untuk mencari T menjadi MC delta T dibagi dengan P. Masukin massanya 2,1, C-nya 4200, delta T itu dari yang ini nih, 98 dikurangin 28 ya, berarti T2 dikurangin T1. 98 dikurang 28 berarti 70 derajat Celcius. Nah, dari sana tinggal kamu masukin ke sini, udah itu dibagi P-nya 280 watt.
Kemudian ini kamu hitung pakai kalkulator aja ya adik-adik ya. 2,1 kali 4200 berapa, dikali 70 berapa, kemudian dibagi dengan 280 watt. Nah itu dapatnya adalah 2205 sekon. Karena di optionnya itu jawabannya menit, berarti tinggal dibagi aja nih. 2205 sekon itu dibagi dengan 60 menit, dapatnya itu 36,75. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 3. Pak Andi ingin memasang ya 3 buah lampu dengan spesifikasi 25 watt garing 240 volt, berarti ini P1 dan V1 nya, yang ini juga sama ya, P2 V2, berarti yang terakhir ini berarti P3 V3. Oke, jika ketiga lampu disusun seri lalu dihubungkan dengan tegangan, berarti ini V nya, daya ketiga lampu berapa? Oke, langsung aja deh. Nah, tahap yang pertama adalah kita hitung dulu berapa hambatan masing-masing lampu. Di sini kita gunain persamaan V kuadrat per P. Nah, kamu tinggal masukin aja. Untuk V1 nya kan 240 nih. Nah, masukin ke sini. Jangan lupa dikuadratin. Udah itu dibagi P1 nya 15. Nah, kaliin lah nanti 240 kuadrat 240 kuadrat berapa, kemudian bagi dengan 15. Nah, dapatnya adalah 3840 ohm. Kemudian untuk lampu yang kedua dan ketiga sama ya adik-adik, tinggal masukin aja nih. P2 nya 25 watt ya ke sini, V2 nya 240 juga. Nah, ini tinggal dihitung, saya lupa 240 kuadrat itu berapa, jadi kamu tinggal cek di kalkulator ya berapa. Udah itu yang V3 nya juga sama nih, 240 maksudnya. Udah itu P3 nya 30 watt yang ini, masukin ke sini, dapatnya adalah 1920. Nah, setelah dapat masing-masing R totalnya, sekarang tinggal kita hitung R totalnya berapa. Nah, karena dia dirangkai seri, berarti tinggal dijumlahin aja nih antara R1, R2 sama R3. Nah, dijumlahin kayak gini dapatnya itu 8064 ohm. Terakhir tinggal ngitung P-nya aja, yaitu V kuadrat dibagi dengan R totalnya. Nah, V-nya di sini adalah 240. Jangan lupa dikuadratin. Kemudian R totalnya yang ini 8064 dimasukin. Nah, dihitung dapatnya adalah 7,14 watt. Kita langsung lanjut nomor 4 ya. Ini agak kekecilan deh soalnya. Kincir kipas angin dengan daya listrik P, berarti ini P sama dengan P ya. Buat gini aja, P sama dengan P. Mula-mula diam lalu dihubungkan dengan listrik. Kincir kipas angin tersebut lalu bergerak dengan kecepatan sudut ohm. Berarti ini omeganya nih. Jika kincir kipas angin memiliki momen inersia I, berarti I-nya sama dengan I. Waktu yang dibutuhkan kincir kipas angin berputar gimana? T-nya gimana yang ditanyain. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini udah terlihat bahwasanya eka rotasi itu sama dengan W. Kenapa? Karena gini. Jadi, energi kinetik rotasi itu adalah energi yang dihasilkan oleh si kincir kipas anginnya. Karena kan kipas angin itu kan dia geraknya berputar atau melingkar ya. Nah, kalau suatu benda yang namanya dia bergerak pasti akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, karena pergerakan bendanya itu melingkar, maka energi yang dihasilkan itu adalah energi kinetik rotasi kayak gitu. Nah, jadi ketika kamu menghidupkan kipas angin, tentunya kan ada energi listrik yang dibutuhkan kan. Nah, makanya di sini kita buat eka rotasi sama dengan W, karena energi listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan kipas angin itu sebanding dengan energi kinetik rotasi yang dihasilkan ketika kipas itu sudah berputar, kayak gitu. Nah, untuk eka rotasinya dirumuskan dengan setengah I omega kuadrat, sementara W itu adalah P dikali T. Nah, karena T yang ditanyain berarti tinggal gini aja sih. P yang ini tinggal pindah ke ruas sebelah kiri menjadi dibagi. Nah, sehingga diperoleh T-nya adalah setengah
I omega kuadrat dibagi dengan P. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang B ya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 udah. Nomor 5. Kok nomor 6 sih? Nomor 5 nih. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Energi listrik pada rangkaian selama 10 menit berapa? Nah, untuk pengerjaan soal ini, step yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung ya berapa R total pada rangkaian yang ini nih. Nah, kalau kita lihat R1 dan R2, dia ini memiliki rangkaian paralel. Nah, karena rangkaian paralel berarti langsung aja ya 1 per RP-nya sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, R1-nya itu kalau kita lihat di gambar kan dia sama-sama R1 nih. Jadi kamu bebas aja sih. Mau yang ini yang R1 boleh, yang ini R2 juga boleh. Cuman kalau saya di sini buat yang ini R1, sementara yang di bawah ini adalah R2 kayak gitu. Nah, jadinya berarti 1/2 ohm tambah 1/6 ohm. Penyebutnya saya samain menjadi 6 ya. Kemudian 6 bagi 2 itu 3, kali 1 berarti 3. 6 bagi 6 1, kali 1 1 kayak gitu. Tinggal jumlahin aja, 3 tambah 1 berarti 4. Berarti RP-nya adalah 6 ohm dibagi 4 yaitu 1,5 ohm. Kemudian karena di sini ada hambatan dalam yang terdapat di dalam tegangannya, berarti saya bakalan ngitung lagi nih berapa hambatan totalnya. Nah, karena antara rangkaian paralel ya atau RP yang ini dengan hambatan dalamnya itu adalah rangkaian seri, sehingga untuk menghitung R totalnya itu adalah rangkaian serinya ya, berarti tinggal dijumlahin aja nih antara RP sama R hambatan dalamnya. Nah, ini RP nih harusnya. RP-nya 1,5 ohm, hambatan dalamnya adalah 0,5. Berarti 1,5 tambah 0,5 adalah 2 ohm. Step yang selanjutnya tinggal hitung aja berapa energinya. Nah, di sini saya gunain persamaan V kuadrat dibagi R dikali T. Kemudian tinggal masukin aja V-nya itu yang ini ya adik-adik, 6 volt, kemudian R totalnya 2 ohm dibagi dikali dengan T. Nah, jadi kan di sini T-nya 10 menit. 10 menit itu kita ubah ke sekon dengan cara dikali 60. Berarti 10 dikali 60 adalah 600 sekon kayak gini. Lalu kamu tinggal hitung aja. 6 dibagi 2 kan 3 ya. Nah, tinggal kali aja tuh. Kayaknya salah hitung deh ini. Kayaknya salah hitung deh. Karena kan no, sorry. Salah. Ini kan dia 6 kuadrat ya. Berarti jadinya ini saya tulis ke sini ya adik-adik. 6 kuadrat itu kan 36 ya. Oh, berarti kan 6 bagi 2 itu 3. Artinya 36 dikali 300. Oh iya benar lah. Dapatnya adalah 10.800 joule. Nah, karena di optionnya itu satuannya dalam kilojoule, berarti tinggal kamu ubah aja. Dari joule ke kilojoule yaitu dibagi dengan 1000. Dapatnya adalah 10,8 kilojoule. Kita lanjut nomor 6. Nah, untuk nomor 6 ini dia mirip kayak soal nomor berapa tadi ya? Oh ya, nomor 3. Bedanya kalau yang nomor 3 tadi dia rangkaiannya seri, kalau yang ini dia paralel nih. Nah, spesifikasinya juga sama. Udah itu lebih simpel sih, karena yang sebelumnya kan dia nanya daya, kalau ini dia cuma nanya R total aja. Nah, nih penjelasannya ya adik-adik nih. Sama kan persamaannya? Sama gak sih? Mana nomor V1 tuh sama ya, V kuadrat per P. V kuadrat per P kan sama nih. R1 nya V1 kuadrat per P1. Nah, ini nggak perlu saya jelasin lagi ya, karena kan
tadi itu udah sama, jadi langsung aja kamu masukin aja ya. Udah itu bedanya itu di sini aja, menghitung R totalnya. Kenapa? Karena yang tadi kan seri, kalau seri itu dia tinggal dijumlahin aja. Nah kalau yang paralel ini pakai persamaannya itu adalah 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah 1/R1 nya adalah 960. Nah masukin ke sini. Udah itu R2 nya setempat 40. Nah masukin ke sini. Kemudian dicarilah KPK nya ya, dapatnya 2880. Kemudian dibagi 960 itu 3 kali 1 3, 2880. Ini kayaknya salah tulis deh nih. Ini saya perbaiki ya, ini ada kesalahan deh kayaknya. Ini berarti 2880 ya, dibagi 963. Udah itu 3, udah itu 2880 bagi ini kan harusnya 2 ya, kali 1 2 dong ya enggak sih. Berarti ntar dapatnya 5 dibagi 2880. Ntar RP nya itu berarti 2880/5. Nah adik-adik silakan dihitung ya ini berapa hasilnya, karena saya lagi nggak megang kalkulator. Oke langsung aja kita lanjut nomor 7. Suatu pengantar dialiri muatan listrik sebesar 1800 kolom, berarti ini Q, dalam waktu 15 menit, berarti T. Jika beda potensialnya 240 volt, daya listrik pada kuat berapa? Ya ditanyain berapa daya listriknya atau berapa nilai dari P. Oke, untuk step yang pertama, mana nih? Sini ya. Oke, nah step yang pertama kita bakalan hitung berapa arusnya. Di sini gunain persamaan I sama dengan Q dibagi T. Q-nya 1800 kolom, T-nya itu 900. Nah, kenapa 900? Karena yang menit ini kita ubah ke sekon dengan cara dikali 60. 15 kali 60 berarti 900 sekon. Kemudian tinggal dibagi aja ya, 1800 bagi 900 berarti 2 ampere. Nah kemudian kita tinggal cari aja daya listriknya. Kita hitung pakai persamaan P sama dengan I dikali V. Masukin I nya 2 ampere, V nya 240 volt. Nah dikali dapatnya adalah 420 watt yang D berarti. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian tersebut dihubungkan dengan tegangan 15,8 volt, berarti ini V-nya ya. Energi listrik pada titik BC selama 5 menit berapa? Ini berarti T-nya. Ubah ke sekon berarti 300 ya. 5 menit kali 60. Oke, langsung aja. Step yang pertama kita hitung dulu hambatan yang di sini nih. Karena kan dia paralel ya. Berarti 1/RF atau 1/40 ditambah 1/RGH atau 1/60. Kemudian 5 dibagi 10 ohm. Nah, RP-nya itu adalah 120 bagi 5 yaitu 24 ohm. Step yang selanjutnya adalah mencari R totalnya. Nah, jadi yang ini dia kan udah jadi satu tuh, jadi RP namanya. Sehingga nanti rangkaian yang ini dia berubah jadi kayak gini. Nah, kebayang kan? Nih. Yang ini adalah 30 ohm yang ini ya. Yang ini jadi RP. Yang ini 25 ohm yang ini. Nah, kalau kamu lihat gambar yang ini tuh, dia adalah berupa rangkaian seri. Makanya R totalnya tinggal dijumlahin aja. Antara yang R di sini, dan di sini kayak gitu. Oke, kita hapus dulu. Nah, tinggal dijumlahin nih. 30